Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. يقول المولى عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد أو ولده ولا مولود هو جاز أو والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah. Dialah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dialah Allah yang mencurahkan perhatiannya, kasih sayangnya, cintanya kepada setiap hamba-hambanya. Namun kasih sayang secara khusus, rahimnya Allah Azza wa Jalla hanya ditujukan kepada hamba-hambanya yang beriman. Karena iman inilah yang membuat seorang hamba dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam surat Ali Imran Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. Dan janganlah kalian merasa hina, kata Allah. Dan jangan kalian bersedih. Sebab kalian telah ditinggikan oleh Allah Azza wa Jalla, dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla disebabkan apa? Iman yang ada di dalam diri kita. Karena itulah hari-hari kita adalah hari di mana kita berusaha untuk merawat, menjaga, memelihara nikmat iman yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan salah satu upaya yang kita lakukan untuk menjaga nikmat iman tersebut adalah duduknya kita di majelis ilmu ini. Duduknya kita bersama di majelis zikir ini. Karena majelis ilmu ini sebagaimana para salaful ummah seringkali menyebutkan, ta'alau bina nu'min sa'ah. Mari sejenak kita duduk bersama. Untuk apa? Untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Mengingat Allah Azza wa Jalla. Karena dengan demikian akan bertambah iman seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah para salaful ummah tidak pernah meninggalkan majlis ketaatan, majlis ilmu. Dalam segala situasi kondisi apapun. Bahkan ketika kita mendengar kisah tentang Imam Ahmad bin Hanbal yang dipenjara oleh penguasa zalim di masanya. Lihat bagaimana murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal, sekalipun mereka tidak bisa bermajlis di majlis yang biasa, Imam Ahmad bin Hanbal duduk di situ, tapi para murid Imam Ahmad bin Hanbal kemudian rela menyamar menjadi seorang pengemis untuk duduk di bawah jendela penjaranya Imam Ahmad, mendengarkan nasihat untayan ilmu yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Begitulah
dulu salaful ummah haus akan ilmu, haus akan kebaikan, nasihat. Karena sesungguhnya ilmu dan nasihat ini menjadi salah satu sebab ziyadatul iman, bertambahnya iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga pertemuan kita di subuh hari ini dapat menambah iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Salat beriringkan salam bersama kita sampaikan untuk Rasulullah alaihi salatu wassalam, junjungan alam, contoh dan teladan, standar dan patokan dalam kehidupan kita. Dan ini adalah sesuatu yang ingin kita wujudkan dalam kehidupan kita. Menjadikan Rasul alaihi salatu wassalam satu-satunya patokan, standar kebaikan. Dan kita tidak butuh model yang lain kecuali hanya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena Allah Azza wa Jalla telah menyediakan liman arada an ya'isha sa'idan kariman, bagi orang yang ingin hidupnya mulia, bagi orang yang ingin hidupnya bahagia, maka satu-satunya jalan yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla, faqtadi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti, teladani, contoh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Dan inilah yang sedang kita upayakan dalam kehidupan kita. Hari-hari kita adalah hari di mana kita ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kalaupun kita belum bisa mengamalkannya, paling tidak jangan pernah remehkan sekecil apapun kebaikan yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas hadis yang ke-17. Di mana hadis ini banyak memberikan fawaid, pelajaran-pelajaran, hukum-hukum di dalamnya. Dan kita telah membahas 4 fawaid, 4 pelajaran dalam pertemuan yang lalu. Namun sebelum kita membahas fawaid atau faidah yang kelima, pelajaran yang kelima dari hadis ini, izinkan kami untuk kembali membaca hadis yang sedang kita pelajari ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Ya'la Shaddad ibni Ausin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibhata wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Sesungguhnya Allah telah menetapkan, telah mewajibkan al-ihsan, untuk berlaku baik, berbuat baik, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Fa idza qataltum, jika kalian membunuh hewan, yang kemarin sudah kita bahas, penggunaan fa idza qataltum di sini adalah ketika kalian membunuh hewan yang dagingnya tidak halal untuk dimakan. Karena itulah menggunakan istilah qataltum, jika kalian membunuh hewan yang tidak halal dagingnya untuk dimakan, fa ahsinu al-qitlata, maka bunuhlah dengan cara yang terbaik. Wa idza dzabhtum, dan jika kalian menyembelih, jadi kalau hewan yang kemudian dagingnya halal untuk dimakan, maka bahasa yang digunakan Rasulullah SAW adalah dzabh, menyembelih. Wa idza dzabhtum, dan jika kalian menyembelih, fa ahsinu adz-dzibhata, maka sembelihlah dengan cara yang terbaik. Wal yuhidda ahadakum syafratahu, dan hendaklah salah seorang di antara kalian yuhidda, menajamkan syafratahu, pisaunya yang akan digunakan untuk menyembelih hewan tersebut. Wal yurih dzabihatahu, dan hendaklah ia menyenangkan, membuat nyaman hewan sembelihan tatkala hendak disembelih. Rawahu Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang kelima yang bisa kita petik dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah annal ihsana syamilun fi kulli syai'in. Bahwasanya al-ihsan, berbuat baik ini atau kebaikan ini mencakup semua perkara. Mencakup semua perkara. Kullu syai'in yumkin fihi al-ihsan, segala sesuatu yang memungkinkan di dalamnya ada kebaikan. Berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala,
innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Ya, berdasarkan keumuman sabda Rasulullah SAW di dalam hadis ini, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kita untuk berlaku baik kepada segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang memungkinkan kita padanya melakukan kebaikan, maka berbuat baiklah. Yang keenam, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini adalah husnu ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiknya metode pengajaran Nabi Muhammad alaihi wasallam. Karenanya tidak ada guru yang lebih hebat dibandingkan dengan Rasulullah alaihi wasallam. Selain Nabi Muhammad mendapatkan taufik dari Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didukung dengan metode yang sangat baik dalam mengajarkan para muridnya, itu para sahabatnya. Sehingga menjadilah murid-murid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai khairu ummah, generasi terbaik. Bahwa ketika Allah menyebutkan di dalam surat Ali Imran, kuntum khaira ummah, khitab langsung itu ditujukan kepada siapa? Para sahabat Nabi Muhammad, muridnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena Nabi Muhammad memiliki husnul ta'lim, metode pengajaran yang begitu sangat baik. Salah satu bentuk atau metode pengajaran Nabi Muhammad kepada para muridnya adalah dengan bidorbil amthal, dengan memberikan permisalan, contoh, untuk menguatkan apa yang kemudian disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Li'anna al-amthilata tuqarribul ma'ani fi qawlihi, karena dengan adanya permisalan ini akan mendekatkan kepada makna yang diinginkan. Contoh, di dalam hadis ini Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk berlaku baik terhadap segala sesuatu. Lalu Nabi Muhammad SAW memberikan permisalan. Dalam hal ini Nabi Muhammad mengatakan, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ. Jika kalian membunuh hewan yang dagingnya tidak halal dimakan, maka bunuhlah dengan cara terbaik. Membunuh saja hewan yang kemudian tidak halal dagingnya untuk dimakan, Rasul alaihi salatu wasallam perintahkan kita untuk tetap berlaku baik. Apalagi kemudian terhadap semua urusan perkara dalam kehidupan kita. Maka ini jauh lebih utama untuk kemudian kita berikan perlakuan terbaik kita terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kita. Berbuat baik dengan keluarga, berbuat baik dengan istri, dengan orang tua, dengan tetangga, dengan karib kerabat, dengan sesama muslim, bahkan di hadapan orang kafir, sekalipun selagi bukan kafir harbi, ya kita sedang dalam peperangan kaum muslimin dan muslimat, kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk tetap berbuat baik sebagaimana Rasul alaihi wasallam berbuat baik kepada tetangganya yang Yahudi, kepada orang Yahudi yang berlaku kasar kepadanya, bahkan kepada utusan dari Yaman yang mengancamnya. Nabi Muhammad SAW tetap menampilkan akhlak yang baik kepada semua orang. Karena inilah yang menjadi sarana dakwah Rasul alaihi wasallam. Kebaikan inilah. Dan Islam ini adalah jam'ul mahasin, kumpulan dari kebaikan-kebaikan. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul alaihi wasallam mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman, artinya memang Islam ini kumpulan dari kebaikan. Dan kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Kepada semua orang. Bahkan di saat kemudian kita berperang lalu kemudian mendapatkan tawanan perang di dalam buku fikih pembahasan terkait dengan jihad, itu ada bab khusus bagaimana memperlakukan tawanan perang. Bahkan terhadap tawanan perang pun diperintahkan untuk berbuat baik. Dan kita melihat banyak justru tawanan perang
yang ditawan oleh kaum muslimin akhirnya masuk Islam. Kenapa? Karena sikap baiknya kaum muslimin kepada mereka. Mereka mendapatkan perlakuan baik dari Rasul dan kaum muslimin, sehingga terpaut hati mereka dengan Rasul dan kaum muslimin, yang pada akhirnya mereka lebih memilih untuk masuk Islam dibandingkan kemudian dibebaskan dan pulang ke kampung halaman mereka. Begitulah kebaikan ini merasuk ke dalam hati manusia. Dalam sebuah pepatah Arab dikatakan, al-insan abdul ihsan. Manusia ini adalah hamba kebaikan. Jadi kalau kita sudah berbuat baik kepada seseorang, maka kebaikan kita itu akan selalu diingat dan dikenangnya. Dan orang akan mengikuti orang yang selalu berbuat baik kepadanya. Sebab itulah Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk berbuat baik terhadap semua perkara dalam kehidupan kita. Kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Azza wa Jalla, adapun pelajaran yang ketujuh yang bisa kita petik dari hadis ini adalah wujubu ihsanil al-kitlah, lianna hadha wasfu lil hayati wala lil fi'l. Wajibnya untuk berbuat baik tatkala kemudian membunuh, sekalipun membunuh hewan yang dagingnya tidak halal untuk dimakan. Ya, bukan berarti kemudian ketika kita membunuh hewan yang akan hendak mencelakai kita, mungkin ular, mungkin kalajengking, mungkin lipan, Bapak Ibu sekalian, atau hewan-hewan yang akan mengancam ya, jiwa kita, nyawa kita misalkan, atau dalam kondisi-kondisi darurat kita harus kemudian membunuh mereka, maka wajibnya kita tetap berlaku baik dalam cara membunuh mereka. Tidak boleh disiksa, tidak boleh kemudian dianiaya terlebih dahulu. Tapi bagaimana kita berusaha untuk cepat agar kemudian mereka tidak merasakan rasa sakit di saat kemudian kita membunuh mereka. Begitulah Allah Azza wa Jalla, Rasul alaihi wasallam dalam hal ini memerintahkan kita untuk tetap berlaku baik sekalipun membunuh hewan yang tidak halal dagingnya untuk dimakan. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Azza wa Jalla, wa ihsanul kitla 'ala al-qawli ar-rajih huwa ittiba'u syara' fiha sawa'un kana as'ab aw ashal. Wa ala hadha at-taqdir la yuraddu alaina mas'alah rajamuz zani ats-tsayyib. Bahkan juga membunuh di sini memiliki arti ketika menegakkan had syariat Islam ada. Ketika kemudian merajam orang yang telah melakukan perbuatan zina, dan orang yang melakukan zina ini adalah seorang ats-tsayyib, seorang yang telah menikah. Maka dirajam dengan cara yang baik, karena di zaman Nabi Muhammad pernah ada seorang sahabiah yang mengaku dirinya di hadapan Nabi Muhammad SAW telah melakukan perbuatan zina. Sampai Nabi Muhammad berkali-kali memastikan benar tidak ini pengakuan wanita ini, bahwa dia telah berzina. Ya, bahkan kemudian Nabi Muhammad menangguhkan waktu untuk kemudian memastikan, karena dalam menegakkan had ini juga tidak sembarangan kaum muslimin dan muslimat. Nabi Muhammad sangat berhati-hati sekali. Ya, Rasul ingin memastikan betul tidak pengakuannya ini. Hingga kemudian ketika diketahui bahwa dia hamil, kata Nabi Muhammad, tangguhkan dulu sampai dia melahirkan. Sampai dia melahirkan, dia datang kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dia kembali mengatakan, ya Rasulullah, ini anakku telah lahir. Kata Nabi Muhammad, sapih dulu hingga usianya 2 tahun. Kemudian dia menyapihnya, menyusuinya sampai usia bayi ini 2 tahun. Dia datang lagi kepada Nabi Muhammad. Ia melihat kesungguhan taubat dari wanita ini, hingga kemudian diputuskan atas wanita ini untuk dihukum rajam. Lalu ketika akan dieksekusi, wanita ini telah kemudian ditimbun setengah badannya di tanah dan hendak dilemparkan kepadanya. Ada beberapa sahabat Nabi Muhammad alaihi wasallam melemparnya dengan begitu sangat menyakitinya, bahkan dengan kemudian umpatan dan kecaman. Kata Nabi Muhammad alaihi wasallam, tahan diri kalian untuk mengomentari dia. Sungguh jika taubat wanita ini dibagikan kepada 70 penduduk kota Madinah, maka cukup dengan taubat wanita ini, kata Rasul alaihi wasallam. Artinya sekalipun kita menegakkan had, mungkin kita diperintahkan jadi algojo misalkan untuk membunuh orang yang telah membunuh kaum muslimin misalkan, maka tetap dengan cara yang terbaik, ya, dengan cara yang terbaik. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Azza wa Jalla, an-nuhsina dzibhah. Di dalam hadis ini kita diperintahkan untuk menyembelih dengan cara yang terbaik. Bi an tadbahaha 'ala al-wajhil masyru'. Ya, menyembelih dengan
cara yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Wadzabhu la budda fihi min syurut. Dan kalau kita ingin menyembelih, maka perhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang pertama adalah ahliyatul dzabih bi an yakuna musliman au kitabiyan. Hendaklah orang yang menyembelih ini pastikan dulu dia muslim atau tidak. Kalaupun dia tidak muslim, pastikan dia ini ahlul kitab atau tidak. Kalaupun dia ahlul kitab, pastikan dia membaca bismillah atau tidak, kan begitu. Jadi patokannya bukan hanya sekedar muslim atau tidaknya. Yang pertama kita pastikan dulu muslim atau tidak. Ya kan? Ahlul kitab atau tidak. Kalaupun dia ahlul kitab, dia baca bismillah atau tidak gitu kan. Sekalipun dia muslim, pastikan dia baca bismillah atau tidak ketika dia hendak menyembelih. Kemudian fa in kana wathaniyan lam tahillu dzabihatahu. Selain daripada muslim dan ahlul kitab, ya mungkin agamanya dia selain daripada muslim dan ahlul kitab. Kalau dulu ya penyembah berhala, sekarang selain daripada muslim dan ahlul kitab. Banyak ya agama selain daripada muslim dan ahlul kitab hari ini. Ada Konghucu, ada Buddha, Hindu dan lain sebagainya. Ya. Fa in kana wathaniyan lam tahillu dzabihatahu, maka tidak halal sembelihannya. Wa in kana murtaddan lam tahillu dzabihatahu, sekalipun dia juga murtad. Kalaupun dia seorang yang dulunya muslim lalu keluar dari agama Islam, maka dia juga tidak halal sembelihannya. Wa ala hadza fatarikus salati la tahillu dzabihatahu li'annahu laisa musliman wala kitabiyan. Bahkan sebagian ulama termasuk Syekh Al-Utsaimin ini berpendapat orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia juga tidak halal sembelihannya. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis Rasul mengatakan tarikus salat, bahwa orang yang meninggalkan salat ini, bahwa yang memisahkan seorang muslim dengan tidak muslim, yang membedakan seorang muslim dengan seorang yang tidak muslim adalah ketika dia kemudian meninggalkan salatnya. Ya, sebagian ulama termasuk Syekh Al-Utsaimin ini berpendapat bahwasanya seorang muslim yang meninggalkan salat secara sengaja, maka tidaklah ya sah sembelihannya. Terlepas dari dia muslim ahlul kitab, kalau dia tidak membaca bismillahi Allahu akbar pada saat menyembelih hewan tersebut, maka ya sembelihannya juga tidak sah. Fa idza qala qail, jika ada sebuah pertanyaan, ma huwa dalilu ala anna dzabihatahul kitab halal? Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya sembelihan ahlul kitab ini halal? Fal jawab, jawabannya berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla termaktub di dalam surat Al-Maidah di ayat yang kelima, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Maidah, dan makanan-makanan yang mereka berikan kepada dari ahlul kitab ini, memberikan makanan kepada kita, hillul lakum, itu halal bagi kalian, wa ta'amukum, sedangkan makanan-makanan kalian hillul lahum, halal bagi mereka, kata Allah Azza wa Jalla. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ta'amuhum ma dzabahuhu, yang dimaksud dengan ta'amahum, makanan ahlul kitab itu adalah sembelihan-sembelihan mereka. Wal kitabi huwal yahudi wan nasrani, sedangkan ahlul kitab di sini adalah orang Yahudi dan Nasrani, tapi tetap dengan syarat pada saat mereka menyembelih membaca bismillahi Allahu akbar. Jadi kalaupun mereka tidak menyembelih lalu tidak membaca bismillahi Allahu akbar, maka sembelihnya juga tidak sah, ya. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, yang kedua, antakunal alatu mimma yubahu dzabhul biha. Hendaklah alat yang digunakan untuk menyembelih tersebut adalah alat-alat yang memang ya digunakan untuk menyembelih. Wa hiya kullu ma anharad dam min hadidin aw fidda aw dhahab. Ya, segala sesuatu yang bisa anharad dam, yang bisa menumpahkan darah, yang bisa mengalirkan darah, yang bisa kemudian mengeluarkan darah, ya, baik itu besi, perak, ya, emas, Bapak bisa, au hasa, au qasab, au ayyi syai'in liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau segala sesuatu yang memang digunakan untuk menyembelih berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma anharat dama wa dzukira rasmullahi alaihi
Fakullu, kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, segala sesuatu yang bisa menumpahkan darah, yang bisa mengalirkan darah, wa dzukira, dan disebut nama Allah azza wa jalla, maka makanlah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, yang pertama kita melihat dari hadis ini bahwa syarat yang pertama, ya, alat itu adalah alat yang memang biasa digunakan untuk menyembelih. Yang kedua, harus menyebut nama Allah. Karenanya sekalipun sembelihan ahlul kitab, lalu dia tidak menyebut nama Allah pada saat dia menyembelih, maka tetap tidak halal. Ya, walaupun dia muslim juga. Ketika kemudian menyembelih tapi tidak membaca bismillah, maka tidak halal untuk dimakan daging tersebut. Statusnya menjadi bangkai. Ini perlu kita perhatikan dan perlu kita ingatkan, Bapak Ibu sekalian. Tatkala kemudian kita beli hewan yang kemudian kita hendak beli yang terlihat di depan mata kita memang adalah menyembelih ayam, ya Pak ya. Kalau daging sapi sudah disembelih di tempat pemotongan dan sebagainya, dan kita ya berhusnuzon saja selagi dia muslim, ya. Tapi kalau menyembelih ayam kita bisa melihat betul, ingatkan betul pedagang ayam tersebut ketika menyembelih untuk membaca bismillah. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah azza wa jalla, wa makna anharad dam, makna dari anharad dam adalah asaluhu, yang bisa mengalirkan darah, yang bisa menumpahkan darah. Falau anna insanan dhabaha bihajarin lahu had wa anharad dam, fadzabiha halalun illa annahu yustathna syai'ani. Ya, segala sesuatu yang bisa mengalirkan darah. Misalkan ada seseorang hendak menyembelih hewan ternaknya atau hewan yang akan dia makan dengan bihajarin, dengan batu. Dan batu ini tajam misalkan. Maka dzabihatahu halal. Sembelihannya halal. Sekalipun dengan batu, batunya sudah dibuat tajam sedemikian rupa, lalu dengan batu itu dia menyembelih hewannya. Illa annahu yustathna syai'an. Ya, kecuali ada dua perkara yang kemudian dikecualikan di sini. Yang pertama adalah as-sin wa dzifr. As-sin wa dzifr. Yang tidak boleh digunakan untuk menyembelih, yang pertama adzlah as-sin. Sin ini adalah gigi. Ya, gigi hewan kah, itu tidak boleh kemudian dijadikan untuk menyembelih. Wa dzifr. Dzifr ini adalah kuku. Kuku juga tidak boleh digunakan untuk menyembelih, Pak. Ya, kalau kuku kita mungkin terbatas, mungkin kuku kuku harimau dijadikan sebagai alat untuk menyembelih, itu tidak boleh. Jadi gigi dan kuku dikecualikan, ini tidak, ya, dibolehkan untuk menyembelih. Ilalun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad SAW melarangnya? Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, amma sinnu fa'adhamun wa amma dhifru famuda al-habasha, ay sakakinul habasha. Jadi sebab Nabi Muhammad SAW melarang gigi dan kuku sebagai alat untuk menyembelih, amma sinnu fa'adhamun. Sin ini bagian dari tulang. Ya. Wa amma dzafr, adapun kuku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, famudal habasha. Famudal habasha ini adalah sakakin. Sakakin ini dia kata sikin. Sikin ini adalah pisau, ya, yang digunakan oleh hewan buas dalam membunuh. Maka hewan yang diterkam oleh hewan buas tidak lagi halal dimakan dagingnya, Bapak Ibu. Ya, kecuali masih dalam keadaan hidup kemudian kita sembelih dengan membaca bismillah. Tapi kalau hewan ini sudah diterkam oleh hewan buas dan mati, maka dagingnya tidak boleh kemudian dimakan. Jadi ini yang menyebabkan Nabi Muhammad alaihi wasallam, illat Nabi Muhammad mengharamkan gigi dan kuku sebagai alat sembelihan. Gigi adalah bagian dari tulang, sedangkan kuku adalah alat yang biasa digunakan oleh hewan buas dalam menerkam mangsanya. Qauluhu, dan berdasarkan firman Nabi Muhammad, sabda Rasulullah SAW, amma sinnu fa'adhamun, akhadha min hadha ba'du ahlul ilmi anna jami'al idham la tahillu dzakata biha. Karena berdasarkan hadis Nabi Muhammad alaihi wasallam, sebagian besar ulama berpendapat bahwa semua idham ini adalah tulang, maka tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menyembelih. Ya, jadi termasuk tulang belulang, walaupun kita tajamkan tulang itu, Bapak Ibu sekalian, lalu kita gunakan untuk menyembelih,
maka tulang ini tidak boleh digunakan sebagai alat menyembelih. Qalu, mereka berkata, li'annal illata a'am minal mu'in wa huwa al-ma'lul, li'annahu law arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yaqtasiru ala sin la qala amma sinnu fasinnu. Karena di dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ilatnya secara khusus, ya, dan juga secara umum juga Bapak Ibu sekalian. Jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya ingin membatasi gigi saja, maka Nabi Muhammad akan mengatakan amma sinnu fasinnu. Adapun gigi, dia adalah gigi yang tidak boleh digunakan untuk menyembelih. Tapi dalam hadis ini Rasul alaihi wasallam qala amma sinnu fa'adhamun. Adapun gigi, dia termasuk di antara tulang. Nah, dengan Nabi Muhammad menyebutkan tulang, maka tulang ini masuk ke dalam kategori yang umum yang diharamkan oleh Rasul alaihi wasallam digunakan untuk sebagai alat menyembelih, Bapak Ibu sekalian. Wala hadza fa jami'ul idham la tahillu tadhkiyah biha. Karena inilah, berdasarkan hadis inilah, ya, maka dia memiliki makna yang umum, semua tulang tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menyembelih. Ya, walaupun tulangnya tajam sekalipun Bapak Ibu sekalian, ya, tulang onta misalkan, tulang apalagi yang paling besar misalkan Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian kita asah misalkan, kita jadikan sebagai alat untuk menyembelih, maka dia tidak boleh digunakan alat menyembelih, karena Rasul alaihi wasallam telah menyebutkan amma sinnu fa'idham. Adapun gigi dia termasuk di antara tulang. Berarti tulang ini yang kemudian tidak dibolehkan oleh Nabi Muhammad dijadikan sebagai alat untuk menyembelih. Wal hikmah wadihah. Hikmahnya begitu sangat jelas. Li'anna al-idhama in kana min mayyitatin fala yasih an yudhka bihi. Li'anna tadhkiyah tathhir wal mayyitatu najasah. Hikmahnya begitu sangat jelas. Karena tulang ini, jika seandainya tulang itu dari, ya, hewan yang berstatus bangkai, maka tidak sah untuk dijadikan sebagai alat, ya, sembelihan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena sembelihan ini hukumnya suci. Hukumnya suci, karena suci itulah bisa dimakan. Sedangkan bangkai hukumnya apa? Apa, Pak? Najis. Ya. Sedangkan bangkai itu hukumnya najis. Wa in kana al-'idham min tahir ka 'idhamin syatin mudhakkatin fala tahillu tadhkiyah bihi li'anna 'idham al-mudhakkat ta'amu jin. Kalau tulang yang dari hewan yang halal, yang haram tadi, yang bangkai Bapak Ibu sekalian, jelas saja karena menyembelih ini hukumnya adalah suci, sedangkan bangkai ini najis. Adapun jika dari tulang hewan yang boleh dagingnya dimakan, misalkan kambing yang kemarin disembelih, lalu kemudian tulangnya dijadikan sebagai alat untuk menyembelih, tetap tidak boleh. Kenapa? Karena kecenderungan tulang-tulang hewan tersebut adalah ta'amul jinni, makanannya bangsa jin. Yang tulang belulang yang Bapak tinggalkan, yang kemudian dibuang itu, ya, biasanya dimakan oleh bangsa jin. Wa tadhkiyah bihi yufsiduhu al-jinni. Dan menyembelih dengan tulang tersebut sekalipun dari hewan yang halal dagingnya untuk dimakan, maka akan merusak keberkahan daripada sembelihan tersebut. Li'annahu sawfa yatalawath bid-damil najas. Ya, karena akan yatalawath, bercampur, ya, antara, ya, daging yang boleh dimakan dengan, ya, tulang yang sudah kemudian dimakan oleh jin yang kemudian keberkahannya telah hilang. Wa qad thabata 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad alaihi wasallam, annahu qala lil jinni alladhina wafadu alaihi. Nabi Muhammad alaihi wasallam berkata kepada jin yang datang kepada Rasulullah alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad kepada jin yang datang kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam? Lakum kullu 'idhamin. Ya, dan jin ini sudah masuk Islam. Jin muslim itu Bapak Ibu, ya, datang kepada Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, lakum kullu 'idham. Bagi kalian idham, ya, semua tulang belulang, kata Nabi Muhammad. Artinya makanan kalian adalah tulang belulang. Dzukira rasmullahi alaihi.
tulang belulang dari hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla, tajidunahu awfara ma yakunu lahman. Yang kalian dapati tulang belulang yang hewannya disembelih dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla, yang kalian dapati ya itu jauh lebih utama bagi kalian dibandingkan dagingnya. Jadi Rasul telah menetapkan makanan bagi jin muslim itu adalah tulang belulang dari hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Jadi ini walaupun tulang dari hewan yang boleh disembelih, yang kemudian disembelih dengan nama Allah Azza wa Jalla halal dimakan, tetap tidak boleh digunakan untuk menyembelih karena dia adalah makanan jin. Qad yaqulu qail, ada sebuah pertanyaan, ana amru bil idhami taluhu laysa alaihi laham, famal jawab? Al-jawab sahl. Awalan naqulu atu'min billahi wa rasulih, fasayaqulu na'am. نقول هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك أن تؤمن بذلك سواء رأيت أو لم ترى. Ada sebuah pertanyaan di sini dikatakan ana amara bil idham taluhu laysa 'alaiha laham. Famal jawab. Jadi di sini ada orang yang bertanya kepada Syekh Al-Utsaimin tentang masalah tulang belulang ini, Bapak Ibu sekalian. Saya menggunakan tulang yang kemudian di tulang itu tidak ada lagi daging sama sekali. Artinya tidak ada sisa-sisa makanan. Tidak ada bekas bahwa tulang ini, pokoknya tidak tahu status daripada tulang ini seperti apa. Famal jawab, maka bagaimana jawabannya? Kata Syekh Al-Utsaimin, mudah saja untuk menjawabnya. Katakan saja kepada orang tersebut, apakah engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya? Maka dia akan mengatakan iya. Lalu kemudian kita katakan, hakadha qala Nabi. Beginilah yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dan hendaklah engkau beriman kepada apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sawa'un ra'aita aw lam tara. Sekalipun engkau mengetahui status daging itu atau tulang tersebut atau tidak engkau ketahui status tulang tersebut, maka tetap tidak boleh menggunakan tulang sebagai alat menyembelih hewan. Kemudian yang kedua kata Syekh Al-Utsaimin, alimul jinni alimul ghaibi. Ya, alamnya jin ini adalah alam gaib, Bapak Ibu sekalian. Kita nggak tahu apakah tulang ini sudah dimakan atau belum, ya kan? Tulang ini sudah disentuh oleh jin atau belum. Itu karena memang alamnya jin ini adalah alamul gaib, alamnya gaib. Walihada akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam anir rajul alladhi lam yasil as-subha annahu bala syaitanu fi udhunih. Nabi Muhammad pernah memberitakan, mengabarkan tentang seseorang yang belum salat subuh. Lam yusalli as-subha. Apa kata Nabi Muhammad tentang orang yang belum salat subuh? Bala syaitanu fi udhunih. Yes, sungguh syaitan telah kencing di telinganya, kata Rasulullah. Jadi naudzubillahi min dzalik, jika kita melewatkan salat subuh, Bapak Ibu sekalian, bisa jadi itu disebabkan oleh ya kencingnya syaitan, tapi kita tidak bisa mengetahuinya gitu. Tidak bisa kemudian merasakan secara hassi, secara kasat mata, secara kemudian indera kita, Bapak Ibu. Tapi orang-orang yang kemudian melewatkan waktu subuhnya bisa jadi karena memang telinganya telah dikencingi oleh syaitan. Idzan yustasna mimma yanharu dam kullu idham. Karenanya dikecualikan segala sesuatu yang bisa mengalirkan darah digunakan sebagai alat untuk menyembelih, ya. Yang tidak boleh apa tadi, Bapak sekalian? Satu adalah gigi, yang kedua adalah apa? Kuku. Dan kuku ini bagian dari tulang. Yang diharamkan secara umum oleh Nabi Muhammad bukan giginya tapi adalah tulangnya. Jadi segala tulang ya itu tidak sah digunakan sebagai alat untuk menyembelih. Amma dzafar, adapun kuku, di sini dijelaskan lagi secara khusus oleh Syekh Al-Utsaimin. Faqad allala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzalika bi annahu mudal habasyah. Ilat Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad mengharamkan kuku sebagai alat untuk menyembelih karena dia adalah apa? Mudal habasyah, alat yang digunakan oleh hewan buas untuk menerkam, untuk membunuh ya, mangsanya. Ya, ay sakakiniha, ya, sebagai sikin, sebagai pisau untuk mencengkram, untuk membunuh hewan mangsanya.
Wa nahnu munhiyuna an natashabbah bil aajim wal habasha aajim haitsu dakhalat alaihimul arabiyyah ba'da al futuhat al islamiyah. Ya, dan kita dilarang oleh Allah Azza wa Jalla untuk tidak kemudian mengikuti kebiasaan orang-orang di luar daripada kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian. Karena memang ada juga di satu bangsa yang menggunakan kuku hewan ternak ini sebagai senjata mereka. Dan kita dilarang natasyabbah bil a'ajib, menyerupai kebiasaan orang-orang yang memang di luar daripada agama Islam yang bertentangan dengan nilai-nilai yang datang dari Allah Azza wa Jalla. فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ, jika ada yang bertanya, لَوْ وَجَدْنَا سَكَاكِينَ لَا يَسْتَعْمِلُهَا إِلَّا الْحَبَشَةَ فَهَلْ تَحِلُّ التَّذْكِيَةُ بِهَا فَالْجَوَابُ نَعَمْ. Bapak Ibu yang rahmati Allah Azza wa Jalla, ada sebuah pertanyaan. Misalkan kita mendapati sakakin, yaitu apa tadi? Sikin ini di pisau. La yasta'maluha illa al-habasha fahal tahillu tadhkiyah biha. Jadi ada sebuah makna yang lain daripada Habasyah ini, bukan saja hewan buas, tapi Habasyah ini adalah bangsa dari kaum Habasyah. Habasyah ini di daerah hari ini Ethiopia, Bapak Ibu sekalian. Sikin yang biasa digunakan oleh kaum Habasyah. Kalau misalkan kita mendapati sikin, pisau yang tidak digunakan oleh orang-orang Habasyah, maka apakah boleh kemudian kita menyembelih dengan sikin tersebut, dengan pisau tersebut? Di sini katakan na'am, boleh, karena memang kaum Habasyah ini dulunya mereka bukanlah kaum muslimin. Saya tidak tahu persis seperti apa bentuk dan jenis pisau yang digunakan oleh orang-orang Habasyah ini, negeri Habasyah ini, namun Nabi Muhammad SAW kemudian melarang kita. Tapi yang jelas kalau di sini berarti dhafar kuku ini mereka gunakan sebagai barangkali alat yang digunakan untuk jadi pisau itu adalah kuku hewan buas dan sebagainya. Ini kebiasaan orang Habasyah. Apakah kemudian ketika kita mendapati misalkan pisau yang tidak dipakai oleh kaum Habasyah, mungkinkah kita menggunakannya untuk menyembelih? Syekh Al-Utsaimin mengatakan na'am. Fa idza qala, jika ada yang kemudian bertanya, kaifa taquluna al-ibrah bi umumil illah fi qawlihi amma as-sinnu fa'adhamun wa la taquluna bi umumil illah huna? فالجواب أن أظفار الحبشة متصلة بالبدن وجعلها مدى يستلزم ألا تقص ولا تقلم وهذا خلاف الفطرة لأن الإنسان إذا عرف أن أظافره ستكون مدى سيبقيها لأنه ربما يحتاجها فتبين الفرق. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Azza wa Jalla, dijelaskan di sini bahwasanya selagi sikin tadi, pisau tadi tidak terbuat dari kuku, maka boleh saja digunakan. Jadi yang diharam itu ketika sikin tadi, pisau itu berasal dari kuku. Kuku hewan buas. Kuku manusia mungkin kali dijadikan pisau, Pak. Wallahu alam, mungkin ada yang menggunakan. Tapi yang jelas kuku yang sikin, pisau yang biasa digunakan oleh kaum Habasyah, dan Habasyah ini menggunakan kuku hewan buas sebagai sikin mereka, pisau mereka. Maka itu tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menyembelih. Artinya umum, secara umum, maupun dari Habasyah sekalipun atau dari negeri mana yang biasa menggunakan pisau mereka dari kuku, ini tidak boleh digunakan untuk menyembelih. Kemudian wahada tahdhirun minan nabi al-musyahabatil a'ajim wal ittikhadil adhafir, dan ini merupakan peringatan dari Nabi Muhammad. Satu, jangan sampai kita menyerupai orang-orang kafir, kebiasaan orang-orang kafir yang bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua adalah menggunakan kuku sebagai alat untuk menyembelih. Yang ketiga, inharud dam. Makna inharud dam di sini isalatuhu. Isalatuhu adalah mengalirkan darah, menumpahkan darah. Wa yakunu inharud dam yaqta biqat'il wajdaini walajaini wa huma al-iraqani al-ghalidhani al-muhitati bil hulqum. Hendaklah kemudian pada saat kita menyembelih pastikan pada urat, pada posisi yang memang mematikan hewan tersebut, dan pastikan memang sudah terpotong. Jadi jangan sampai kemudian belum sempurna terpotong uratnya kemudian kita biarkan begitu saja.
pastikan terpotong. Wa hadha al-iraqani muttasilani bil qalbi fa idza qata'a nahala dam bi kathrati wa ghazara. Ya, biasanya kalau kita perhatikan ya, orang menyembelih hewan itu ketika sempurna ya penyembelihannya, maka darahnya itu akan mengalir begitu sangat deras. Ya. Darah dari hewan tersebut mengalir begitu sangat deras. Summa matat adzabiha bisurah, dan menyebabkan hewan tersebut akan segera meninggal dunia, Bapak Ibu sekalian. Pastikan betul-betul kemudian uratnya telah terpotong. Jangan sampai ya uratnya belum terpotong kemudian kita biarkan begitu saja. Nah, ciri-ciri urat yang terpotong disebutkan di dalam kitab ini ya bikathratin wa ghazarah, ya banyaknya darah dan kemudian mohon maaf ya cipratannya begitu sangat kencang. Summa matat adzabiha, dan segera kemudian mati hewan tersebut. Wadalilu ala inharid dam, dan dalil yang memerintahkan kita untuk inharid dam, untuk kemudian mengalirkan darah, menumpahkan darah, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma anharad dam, apa-apa yang bisa menumpahkan darah, yang bisa mengalirkan darah, wa dzukira smullahi, dan disebut nama Allah alaihi ya pada hewan sembelihan tersebut, maka makanlah hewan tersebut. Jadi fashtaraka, dan kemudian disyaratkan agar kemudian pada saat menyembelih darahnya itu betul-betul mengalir, betul-betul kemudian tertumpah, dan kemudian betul-betul segera meninggal dari hewan tersebut. Hal yashtaritu ma'a qat'il wajdaini qat'il hulqum wal mari li'anna alladhi fi ar-raqabah arba'a asya' al-wajdani wal hulqum wal mari falyashtaritu qat'ul arba'ah, fal jawabu qat'ul arba'ah la syakka annahu aula wa athhar wa adhka. Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan ya pada leher hewan tersebut ada banyak urat di situ. Ada paling tidak ada empat urat. Apakah disyaratkan 4 urat di leher tersebut harus terpotong? Disebutkan di sini qat'ul arba'a la syakka annahu aula. Memotong 4 urat yang ada di leher hewan tersebut itu jauh lebih utama, lebih suci, lebih afdal. Lakin law iktasara ala qat'il wajdaini fas-sahih anna dhabi halal. Tapi kalau misalkan yang terpotong hanya 2 urat saja, tapi dengan 2 urat itu menyebabkan darah mengalir, kemudian dan kemudian hewannya juga mati, maka boleh, halal, tidak harus 4 urat yang terpotong. Kalaupun 2 urat itu sudah membuat hewan tadi mengalir darahnya dan kemudian segera mati, maka dagingnya tetap halal untuk dimakan. Walau iqtasara ala qat'il mari wal hulqum fas-sahih annahu haram. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح ولا تفري أوداجها. Namun juga disebutkan di sini oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, walau iqtasara ala qat'il mari wal hulqum, misalkan kalau terpotong semuanya Pak, ya, bukan hanya uratnya saja, bukan hanya beberapa uratnya saja, tapi sampai lehernya kemudian juga dipotong semuanya, Bapak Ibu sekalian, dalam pendapat Syekh Al-Utsaimin fasahihu annahu haram. Ya, kalau seandainya menyembelih sampai kemudian leher-lehernya juga dipotong, Bapak Ibu sekalian, maka sembelihannya ini haram, kata beliau. Mengapa? Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam melarang an syaritatis syaitan. Rasul melarang kita untuk kemudian menyerupai ya syaitan dalam membunuh, Bapak Ibu sekalian. Ya, syaitan dalam membunuh memang tudbah wala tufra audajuha. Ya, syaitan biasanya kalau sesama bangsa mereka dan lain sebagainya, Bapak Ibu, membunuh dengan cara memotong langsung leher dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Ya, dengan cara yang sangat sadis gitu. Semuanya dipotong, lehernya juga bukan hanya uratnya tapi juga lehernya kemudian dipotong. Ini berdasarkan pendapat Syekh Al-Utsaimin, ya, kalau seandainya ya lehernya langsung terpotong maka annaha wal asah was sahih, dalam pendapat ini kata beliau ya adalah haram, ya, karena Nabi Muhammad melarang kita ya menyerupai syaitan dalam masalah hal ini, ya. Kemudian wahal yashtaritu an yakuna qat'ul hulqum min nisfi ar-rukbah aw min asfaliha aw min a'laha, al-jawab la yashtarit. Al-muhim an yakuna dhalika fi ar-rukbah sawa'un min a'laha mimma yali ar-ra's aw min asfaliha mimma yali an-nahr aw min wastiha. Apakah disyaratkan, Bapak Ibu sekalian, ya memotong hulkum leher ya dari hewan tersebut
min nisfi rukbah, apakah kemudian di pertengahannya atau dekat dengan kepala atau dekat dengan dada, Bapak Ibu sekalian. Tidak disyaratkan, yang paling penting ya fi rukbah, masih di lehernya, Bapak Ibu sekalian. Sawa'un min a'laha, baik di atas atau di bawah atau di tengah, tidak ada masalah. Jadi tidak disyaratkan harus pas di tengah-tengahnya, tidak ya. Apakah harus di atas? Tidak. Apakah harus di bawah? Tidak. Selagi masih di leher dan memutus urat tadi, maka diperbolehkan. Yang keempat, dzukira ismullah inda dzabh, mesti menyebut nama Allah ketika hendak menyembelih. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma anharad dam, apa-apa yang ya mengalirkan darah, wa dzukira ismullahi, dan disebutkan nama Allah atasnya, maka makanlah. Fa idza kana inharud dam syartan fakadzalika at-tasmiyah syart. Jika mengalirkan darah, menumpahkan darah ini menjadi syarat, maka menyebut nama Allah Azza wa Jalla juga syarat sah penyembelihan tersebut. Bahkan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akada, menguatkan berdasarkan firman-Nya, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-An'am. Surat Al-An'am ini adalah surat tentang hewan ternak. Di ayat yang ke-121 Allah berfirman, wala ta'kulu, dan janganlah kalian memakan, mimma, dari apa-apa, lam yudhkarismullahi, ya, dari apa-apa yang tidak disebut ya nama Allah Azza wa Jalla pada saat menyembelih. Wa innahu lafisq, karena ketika hewan tersebut tidak disembelih dengan nama Allah Azza wa Jalla, dengan tidak menyebut nama Allah Azza wa Jalla, maka itu termasuk perbuatan fasik, kata Allah Azza wa Jalla, dan tidak halal dagingnya dimakan. Fa idza dzabaha insanun dzabihata wa lam yusammi fadzabiha haram. Jika ya seseorang menyembelih hewan sembelihannya dan tidak menyebut nama Allah, maka sembelihannya menjadi haram. Sekalipun dia muslim, iya. Sekalipun dia ahlul kitab, iya. Ya, tidak sah ya penyembelihan ketika tidak menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Fa idza nasiya an yusamma fa in haram. Sekalipun dia lupa, udah disembelih nih Pak, astagfirullahaladzim, lupa gitu kan, maka tetap status daging ya dari hewan yang tidak disebut nama Allah pada saat menyembelih haramun. Ya. Padahal lupa ini kan kesalahan yang dimaafkan ya Pak, ya kan? Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaihi. Lupa ini kesalahan yang dimaafkan. Tapi kalau lupa menyebut nama Allah pada saat menyembelih, itu tidak dimaafkan. Ya, tetap status dagingnya haram, ya, bangkai. Ya. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, li'anna syarta la yaskut bin nisyani bidalin anna rajula law shalla muhadditsan nasiyan fasalatuhu ghairu sahihah. Karena syaratnya tidak akan jatuh, ya. Syaratnya itu tidak akan terpenuhi, ya, kalau meskipun dengan lupa, berdasarkan dalil ketika seseorang misalkan sholat, lalu ternyata dia adalah seorang yang dalam keadaan berhadas nih Pak, ya kan, dan dia lupa kalau dia sedang dalam keadaan berhadas misalkan, fasalatuhu ghairu sahihah, maka salatnya tetap tidak sah. Ketika dia kemudian mengingat kembali bahwa dia belum berhadas, ya, dia belum bersuci dari hadasnya, maka wajib dia mensucikan dirinya dari hadas dan mengulang sholatnya. Kalau sembelihan diulang lagi macam mana Pak? Orang udah mati, nggak bisa lagi. Jadi tetap status daging yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, walaupun dalam keadaan lupa, itu tidak halal dagingnya. Ya udah, mau gimana lagi? Kalau sholat bisa diulang Pak. Kalau sembelihan mau gimana ulang, orang udah mati sembelihannya. Jadi tidak sah. Ya. Wa li'anna Allah Ta'ala qala, dan karena Allah Azza wa Jalla berfirman tadi, wala ta'kulu, dan janganlah kalian memakan, mimma, dari apa-apa yang tidak disebut nama Allah Azza wa Jalla alaihi pada saat menyembelihnya. Fa idza qala qail, jika ada yang bertanya, fahammuna anna tasmiyah syarat, ya, wa annahu law tarakaha sahwan aw nisyanan aw amdan fadhabih haram, lakin madza taquluna fi qawlihi ta'ala rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Ya kan, faqala Allah qad fa'alta, naqulu nahnu la nu'akhidh hadha alladhi dhabah
الذبيحة ونسي يسمى ونقول ليس عليه إثم لكن بقي الآكل إذا جاء يريد أن يأكل من هذه وسأل أذكر اسم الله عليها أم لا فيقال له لم يذكر اسم الله عليها إذن لا يأكل. Bapak Ibu sekalian, misalkan ada orang yang berdalil dengan firman Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, la tu'akhidna, jangan engkau siksa kami disebabkan karena kami lupa atau misalkan kesalahan yang dilakukan tidak disengaja. Faqala Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad fa'alta, ya engkau telah mengerjakan perkara tersebut. Naqulu nahnu la nu'akhidh hadha alladhi dhabaha adh-dhabiha wa nusamma an yusammi wa naqulu laysa alaihi itsm. Ya, kita katakan bahwasanya kita tidak akan memakan daging yang disembelih tidak menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Ya, walaupun misalkan dia melakukan itu tidak berdosa, akan tetapi Bapak Ibu rahmati Allah Azza wa Jalla, kita tidak boleh memakan daging tersebut, ya, karena tidak menyebut nama Allah Azza wa Jalla, ya. Lakin law farada anna hadha akal min hadhihi adzabiha nasiyan aw jahilan fala syai'a lah. Tapi ya, kalau misalkan kita lupa memakan, kita tahu misalkan ini daging sudah dimasak misalkan, dan ternyata dimasak ini daging ini tidak disembelih dengan nama Allah Azza wa Jalla, ya, lalu kemudian kita lupa, ya, kalau daging ini misalkan tidak disembelih dengan nama Allah Azza wa Jalla, termakan oleh kita, maka ketika termakan itulah kemudian insya Allah tidak kemudian mengambil dosa karena kita lupa. Tapi ketika jelas-jelas misalkan daging itu, hewan itu disembelih tidak menyebut nama Allah Azza wa Jalla, maka sudah tidak boleh diambil. Tapi kecuali misalkan ini sudah ada hidangan, lalu kita bertanya, ini daging benar disembelih dengan nama Allah? Oh, ini daging tidak disembelih dengan nama Allah misalkan, tapi sudah terhidang. Dan kemudian karena satu keadaan misalnya kita terlupa, misalkan daging ini ternyata tidak, dan kemudian kita makan, dan insya Allah disinilah baru kemudian berlakulah ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah, ampuni kami karena kami lupa ini ternyata daging yang tidak disembelih dengan nama Allah. Tapi ketika ya kita sudah mengetahui benar ini daging tidak disembelih dengan nama Allah, maka tinggalkan, kecuali sudah terhidang tadi dan kemudian lupa kita bawa daging ini ya tidak disembelih dengan nama Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Ya, ini penjelasan daripada ketika ada yang bertanya dengan menggunakan ayat ini. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ini masih ada beberapa fawaid lagi. Ini cukup banyak, Pak. Kalau sudah hadisnya berkenan dengan masalah fikih, ini pasti banyak persoalan-persoalan yang akan muncul, dan insya Allah mudah-mudahan satu pertemuan lagi kita akan bisa menyelesaikannya dan menuntaskannya, dan kita akan lebih dalam memahaminya, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah Azza wa Jalla yang berusaha untuk menjalankan syariat Allah di dalam kehidupan kita, karena memang Islam ini dibangun di atas basirah, di atas pemahaman, dan kita terus berusaha Bapak Islam meningkatkan dan menambah terus pemahaman kita terhadap din, agama dan syariat yang ada dalam agama Islam ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika. Luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa'asta'miluhum fi ta'atillah, aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha, apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu. Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit.